Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad Nopani Saya, Pak. hadir. Daniel Hadir. baiklah. Semua, apakah tidak ada yang hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Nah, di sini Bapak akan memperlihatkan gambar tentang pencemaran lingkungan. Coba kalian lihat. Iya, Pak. Sudah, Pak. Bagaimana? Ada 4 contoh pencemaran lingkungan. Ya, Pertama, di pasar. Ini terlihat banyak-banyak mobil sepertinya di pasar karena terlihat banyak-banyak sampah di sini. Pada gambar kedua ini tumpukan sampah kan, Pak? itu di daerah mana? Sepertinya di daerah pemukiman yang banyak warganya, Pak. Kalau yang ini, Kalau yang di bawah ini gambar 3 dan gambar 4 ini sepertinya tidak ada pencemaran lingkungan karena di lingkungan perkotaan yang tertata rapi, Pak. benar. Saudara Daniel, apakah sudah mengerti? Sudah mengerti. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan materi hari ini yaitu tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah berubahnya atau rusaknya tatanan lingkungan baik lingkungan biotik maupun abiotik sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan dalam tingkat tertentu bisa menyebabkan lingkungan di sekitar kita tidak berfungsi dengan normal. Yang pertama yaitu adalah pencemaran udara. Pengertian pencemaran udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. Nah, di sini pencemaran udara terbagi menjadi 2, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer disebabkan langsung oleh sumber pencemaran, contohnya peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Yang kedua, pencemaran udara sekunder. Berbeda dengan pencemaran udara primer. Pencemaran udara sekunder terjadi akibat reaksi antara substansi-substansi pencemaran udara primer yang terjadi di atmosfer, misalnya pembentukan ozon. Pencemaran air. Pengertian pencemaran air merupakan perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan lain sebagainya akibat aktivitas manusia. Di sini ada lagi faktor-faktor pencemaran udara. Yang pertama yaitu pembakaran. Pembakaran dapat kita temukan di mana saja. Misalnya adalah pembakaran sampah dan atau pembakaran barang-barang industri. Sampah yang menumpuk biasanya akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan semakin lama akan semakin banyak. Nah, ketika sampah-sampah ini menumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, yang kedua yaitu kebakaran hutan. Hutan yang ada di Indonesia seringkali mengalami kasus. Salah satu kasus yang sering menimpa hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi karena berbagai macam hal. Penyebab kebakaran hutan dapat disebabkan karena ulah manusia itu sendiri dan juga faktor dari alam. Faktor-faktor pencemaran air. Faktor pencemaran air yang pertama adalah sampah. Sampah adalah bahan-bahan yang sudah diambil manfaatnya oleh manusia sehingga tersisa yang tidak ada manfaatnya. Sampah dibedakan menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah hijau yang mudah untuk diuraikan. Sedangkan sampah non-organik yaitu sampah yang sulit diuraikan seperti plastik. Kedua yaitu limbah industri. Pencemaran air tingkat besar disebabkan oleh limbah perindustrian. Perusahaan yang mengelola atau memproduksi suatu produk biasanya juga menghasilkan limbah. Limbah cair yang dibuang ke laut atau sungai secara langsung tanpa mengelolanya terlebih dahulu. Nah, dampak polusi udara. Terjadinya gangguan pernapasan pada paru-paru, mengganggu kesehatan kulit, membuat penyakit asma,
menutupi pandangan mata sehingga jarak pandang menjadi sangat pendek, mengalami stres dan mudah marah, menipiskan lapisan ozon, menyebabkan pemanasan global. Dampak pencemaran air menurunkan jumlah oksigen, mematikan binatang-binatang yang ada di dalam air, meningkat kecepatan reaksi kimia, mengganggu kehidupan binatang dan tumbuhan, mengganggu kesuburan tanah, mengganggu produktivitas tumbuhan. Nah, dampak pencemaran bagi ekosistem. Dampak pencemaran bagi ekosistem. Beberapa dampak pencemaran lingkungan buruk yang dapat ditimbulkan dari adanya lingkungan yang tercemar antara lain: terganggunya keseimbangan lingkungan. Pencemaran lingkungan akan dapat menyebabkan dampak berupa ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem yang ada. Punahnya berbagai spesies flora dan fauna. Pencemaran lingkungan ini sangat besar pengaruhnya dalam mempengaruhi keadaan lingkungan. Ketika polutan sudah masuk ke dalam lingkungan hidup, maka akan mematikan beberapa jenis flora dan fauna yang telah hidup. Yang ketiga, berkurangnya kesuburan tanah. Pencemaran lingkungan juga akan menyebabkan terjadinya pengurangan kesuburan pada tanah. Nah, Bapak akan memperlihatkan gambar dari macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu pencemaran air. Dan yang kedua itu pencemaran udara. Apakah anak-anak bisa mengerti? Bisa, Pak. Apa dampak dari pencemaran air tersebut? Saya yang akan jawab ya. Menurut saya dampak dari pencemaran air ialah bisa mempengaruhi kualitas air tersebut, karena seperti yang kita lihat pada gambar ini terdapat banyak sekali sampah yang bisa mengganggu ekosistem kehidupan yang ada di laut, seperti salah satunya ialah ikan. Benar. Itu menurut saya, Pak. Yang kedua, pencemaran udara. Apa dampak dari pencemaran udara Pencemaran udara, karena pada gambar ini terlihat banyak sekali asap-asap, berarti itu mempengaruhi udara sekitar kita. Berarti ini termasuk ke dalam gangguan terhadap oksigen kita yang akan sedikit mengurangi kualitas dari oksigen kita, dan juga seperti yang Bapak bilang tadi, mengurangi lapisan ozon pada udara. Sepertinya itu, Pak. Terima kasih. Baiklah, Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok dengan masing-masing 5 orang. Ini. Nah, setiap kelompok itu mengamati aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Iya, Pak. Pada anak-anak, apakah mengerti? Ngerti. Ngerti, Pak. Anak-anak, apakah sudah selesai Sudah, Pak. diskusinya? Sudah ya. Nah, tolong perwakilan kelompok maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Dari saya, Pak. Ya. Oke, baiklah. Hasil diskusi kami menunjukkan menurut pengamatan kelompok kami, dari gambar di sini terdapat 2 jenis pencemaran. Pertama itu pencemaran udara. Pencemaran udara itu terjadi akibat seperti kebakaran hutan. Nah, itu yang bisa mengakibatkan polusi terhadap udara. Dan kedua ialah pencemaran air, pencemaran yang terjadi di air, yang bisa merusak ekosistem ekosistem kehidupan yang ada di air. Contohnya ialah pembuangan sampah di laut ataupun pembuangan sampah-sampah industri di sekitar air. Itu hasil diskusi kami, Pak. Nah, kepada kelompok Daniel, tolong jelaskan macam-macam dari dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Dampak polusi udara, terjadinya gangguan pernapasan pada paru-paru, menipiskan lapisan ozon, mengalami stres dan mudah marah. Dampak pencemaran air, menurunkan jumlah oksigen, mematikan binatang-binatang yang ada di air, mengganggu kesuburan tanah. Dah, itu aja, Pak. Baiklah anak-anak, apakah sudah mengerti untuk pelajaran hari ini? Adakah ini yang ingin bertanya? Saya, Pak. Yang ingin saya tanyakan,
contoh dari pencemaran yang terjadi di desa, Pak. Nah, contohnya yaitu pembuangan sampah di sungai. Itu Iya. karena masyarakat belum mengerti apa itu menjaga lingkungan dengan baik. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Baiklah, Bapak akan menyimpulkan materi hari ini bahwasanya pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh manusia itu sendiri karena tidak bisa memanfaatkan dan mengelola lingkungan itu dengan baik. Nah, baiklah, cukup hari ini untuk pelajaran hari ini. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Harap dipimpin. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, di sini Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.